Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Pak Adi hari ini masih menjelaskan tentang tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari pembelajaran yang ketiga dan keempat. Yang pertama, PPKN. Kali ini kita dapat mengetahui sikap bertanggung jawab sebagai warga negara dan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Bahasa Indonesia, kita dapat menanggapi keterkaitan judul dengan isi teks. IPS, kita dapat mengetahui bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. SBDP, kita dapat mengetahui, kita dapat mengamati reklame di sekitar kita, dan kita dapat membuat rancangan baliho. Dan yang terakhir, IPA. Kita dapat mengetahui perilaku dan sifat remaja saat masa puberitas. Sebelum kita mulai, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, untuk memudahkan supaya kita dapat dapat menerima pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Yang pertama, kita membahas PPKN. Sikap bertanggung jawab sebagai warga negara. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Membayar pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tanggung jawab terkait pembayaran pajak adalah membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu berarti kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab akan memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan dengan benar berdampak positif. Dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Mari kita perhatikan dampak pelaksanaan tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak pelaksanaannya, pembangunan nasional berlangsung dengan lancar. Yang kedua, membina kerukunan dalam masyarakat. Dampaknya tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak pelaksanaannya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Dan yang seterusnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak pelaksanaannya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian sumber daya alam. Dampak pelaksanaannya sumber daya alam menjadi terjaga. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Menanggapi keterkaitan judul dengan isi teks. Kita coba membaca teks, simak dan perhatikan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidak merata. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendapatan setiap kepala keluarga. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Itu bacaan teks paragraf pertama. Bacaan teks paragraf yang kedua, pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan meratakan pembangunan. Pembangunan akan dilakukan di kota besar hingga pelosok desa. Jika pembangunan hanya dilakukan di kota besar, masyarakat desa akan berbondong-bondong ke kota. Hal ini mengakibatkan desa tidak bisa maju. Paragraf yang ketiga, di desa sektor pertanian menjadi tumpuan utama. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Sektor pertanian juga menyediakan bahan pangan. Warga desa dapat mengelola sektor pertanian untuk menggerakkan perekonomian. Perekonomian yang maju dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah paragraf yang ketiga. Selanjutnya paragraf yang keempat. Peningkatan kesejahteraan di desa dapat dilakukan dengan upaya lain. Misalnya, menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat. Bentuk pelatihan bisa berupa pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber ahli. Selain itu, masyarakat diberi pelatihan manajemen usaha dan cara memasarkan produk. Pelatihan tersebut bisa menjadi bakal untuk melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri. Kita sudah menyimak teks berjudul upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menanggapi seperti contoh. Ini adalah tanggapan dari judul dengan isi teks. Judul teks tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teks tersebut berisi tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Dengan demikian, judul teks sesuai dengan isi teks non-fiksi. Kita bisa memperkirakan informasi dari teks secara tepat dengan hanya membaca judul teks. Selanjutnya, IPS. Bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Upaya menuju masyarakat sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya menuju masyarakat sejahtera harus didukung oleh semua pihak. Sebagai warga negara, kita juga harus berpartisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Salah satu bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera adalah selalu membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu menjadi bentuk dukungan agar pembangunan nasional berjalan lancar. Sebab pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit. Sebagai pelajar, kita bisa berpartisipasi dengan rajin belajar. Kita juga bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar. Kita pelajari lagu daerah, tari atau tarian daerah, dan musik daerah. Kemudian kita pentaskan di acara sekolah supaya orang dapat mengenal. Menjaga kerukunan antar warga juga merupakan bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Menjaga kerukunan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa memulainya dengan perilaku sederhana, seperti tidak membeda-bedakan teman yang saat bermain. Selanjutnya, SBDP mengamati reklame di sekitar kita dan membuat rancangan baliho. Di sekitar kita terdapat beragam reklame yang bisa dijumpai. Sekarang kita akan mengamati reklame di sekitar kita. Kita tuliskan isi reklame yang kita amati. Kita tuliskan juga pendapat kita tentang reklame tersebut. Kita dapat menulisnya seperti contoh. Ini yang pertama. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Isi dari reklame tersebut adalah ajakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendapat, reklame cukup menarik sebab ilustrasi sesuai dengan kalimat
dalam reklame. Ilustrasi berupa anak kecil duduk di sudut ruang dengan wajah suram, menggambarkan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Contoh yang kedua, di sini ada bijak memilih makanan. Ya, ini reklame memilih makanan. Isi dari reklame tersebut himbauan untuk bijak dalam memilih makanan. Pendapat, reklame cukup bagus dan menarik sebab ilustrasi cukup menarik perhatian dan data-data dapat meyakinkan pembaca. Yang ketiga, matikan rokok Anda sekarang. Ini reklame yang berisi imbauan untuk menghentikan kebiasaan merokok karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendapat, reklame cukup menarik sebab reklame menggunakan ilustrasi sederhana yang sesuai kalimat dan reklame. Ilustrasi berupa patung rokok. Yang keempat, cegah dengan 3M+. Ini nyamuk. Isi dari reklame tersebut adalah informasi tentang pencegahan penyakit demam berdarah dengan 3M+. Pendapat, reklame menarik sebab reklame menggunakan gambar yang menarik, kata-kata yang digunakan singkat dan jelas serta mudah dipahami. Dan yang terakhir, lomba balita sehat desa sejahtera. Isi dari reklame tersebut ajakan untuk mengikuti lomba balita sejahtera. Pendapat, reklame cukup bagus dan menarik sebab ada gambar perkembangan balita serta warna yang bervariasi sehingga menarik perhatian membaca. Nah, kalian pun bisa mengamati reklame di sekitar kalian. Dan bisa kalian apa itu isi dari reklame yang kalian amati dan apa pendapat kalian. Selanjutnya, langkah-langkah membuat reklame. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, memilih dan menyusun kata-kata sesuai dengan tema. Kita sudah mengetahui langkah-langkah membuat rancangan baliho, atau kita bisa lihat contoh. Yang pertama, kita temanya hidup sehat. Jadi kita buat kata-kata. Kita sesuaikan kata-kata mana yang bagus, kita buat semuanya dan pilih, kita susun yang sesuai. Contoh kata-kata yang pertama, ayo mulai hidup sehat, olahraga rutin, konsumsi makanan bergizi, periksa kesehatan rutin, membersihkan lingkungan, menanam pohon di lingkungan, tidak merokok. Dan kita juga boleh pilih gambar yang sesuai untuk reklame kita atau baliho kita. Nih, salah satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana sesuai dengan tema baliho kita. Selanjutnya, IPA, perilaku dan sifat remaja saat masa puberitas. Sebelumnya kita telah belajar ciri-ciri fisik saat masa puberitas. Pada masa puberitas, remaja tidak hanya mengalami perubahan fisik. Remaja juga mengalami perubahan perilaku dan sifat. Perhatikan perilaku dan sifat remaja saat masa puberitas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Pada masa remaja, kalian sudah mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kalau pada masa puberitas itu atau masa remaja, kalian rasa ingin tahunya itu lebih besar. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Ya, yang keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur, semaunya sendiri. Yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Nah, ada 6 sifat atau perilaku remaja saat masa-masa puberitas. Itulah pembelajaran kita pada kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa lihat lagi videonya
atau lebih jelas lagi boleh baca bukunya atau cari referensi yang lainnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.